muncullah sesosok disaster yang sangat tak terduga. Sosok itu adalah Crimson Eye yang pernah dihabisi oleh Parasign sebelumnya. Tentu hal itu membuat Steven pun kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Apalagi di tempat itu banyak sekali warga sipil yang pasti sama paniknya setelah melihat monster mengerikan seperti itu. Belum selesai Steven berpikir, nampaklah Crimson Eye mengeluarkan sebuah serangan. Semburan nafas api panas pun keluar dari mulutnya. Semua orang pun berlarian berusaha melarikan diri. Dan untuk Steven sendiri, dia maju di depan Yoha dan berusaha melindungi putri dari Saint Sagittarius itu. Beralih ke Hawaii, tempat Will of Yukus berada. Lee Gun memandangi langit yang ada di luar sambil dirinya membetulkan panah milik Saint Sagittarius di sana. Dia merasakan suatu hal yang buruk telah terjadi saat ini. Berbarengan dengan hal itu, berita di TV memberitahukan kabar terkini jika telah bermunculan disaster yang menyerang di berbagai tempat yang ada di seluruh dunia. Tempat yang sudah dikonfirmasi mendapatkan serangan dari disaster adalah Amerika, Uni Eropa, dan juga Korea. Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah kemunculan disaster di Washington DC, dan seluruh area di sana menjadi wilayah darurat bencana saat ini. Tentu seluruh Divine Card lainnya menganggap ini sebagai sebuah situasi yang sangat serius, dan para Saint lainnya memberikan Divine Order atau sebuah perintah darurat. Pihak Libra sendiri mengumumkan melalui konferensi pers jika mereka akan memimpin dalam menghentikan disaster yang menyerang seluruh negara saat ini. Setelah menyaksikan hal tersebut melalui cermin milik Scorpio, hal itu membuat Lee Gun pun hanya tertawa. Scorpio sendiri merasa tak percaya pada tindakan Giselle karena dia sampai-sampai nekat mengeluarkan Crimson Eye kembali. Tentu hal ini sangat membuat Hailey kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Menurut Hugo, hal aneh ini sangatlah tak bisa dia duga. Karena sebelumnya bukankah Lee Gun sendiri yang telah menghabisi disaster tersebut? Dan bahkan para Saint lainnya membawa potongan kepala dari Crimson Eye itu. Dengan sedikit penasaran, Lee Gun pun menanyakan tentang apa yang sudah para Saint lakukan pada potongan kepala Crimson Eye saat Lee Gun tak ada. Hailey pun menjelaskan jika waktu itu telah terjadi konflik di antara para Divine Card tentang kepemilikan kepala itu. Untuk Sagittarius sendiri, dia memilih memutuskan semua koneksi dengan Saint yang lain setelah Red Demon tersebut. Maka dari itu, dia tak mengetahui apa-apa saat ini. Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk menyegel dan mengubur kepala itu di dalam laut. Dan itu semua adalah saran dari Libra. Hugo pun akhirnya tahu jika hal itulah yang membuat Libra mengetahui letak persis kepala Crimson Eye dan mengambilnya. Lee Gun sepertinya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Hugo. Dia berniat untuk menghajar Crimson Eye jadi-jadian itu. Dan sekalian di sini Lee Gun ingin memastikan apakah monster itu adalah disaster yang pernah dia habisi atau bukan. Dengan wajah yang sangat dekat, Lee Gun pun meminta suatu hal pada Scorpio. Karena pasti nanti akan ada serangan dari musuh. Maka dari itu Lee Gun pun meminta pada Hailey untuk mempersiapkan sistem pertahanan untuk Will of Yukusnya. Dia sangat percaya dengan kemampuan Hailey, karena Saint Scorpio lah yang sangat mahir dalam perihal susunan perangkap untuk musuh. Dengan kalimat hanya kaulah yang bisa aku andalkan, tentu hal itu membuat Scorpio pun kehilangan akal dan membuatnya tersipu malu sejadi-jadinya. Di pandangan Hailey, Lee Gun pun tentu seperti orang yang sangat tampan. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, dia pun mengobrak-ngabrik barang-barang miliknya untuk dijadikan sebuah perangkap pelindung dari serangan musuh. Avatar milik Hailey pun sempat mengingatkan tindakan tuan putrinya itu. Namun seakan Hailey seperti sedang dihipnotis, maka dia pun mengabaikan segala peringatan avatar setianya tersebut. Algoritma berpikir Hailey seperti ini. Lee Gun meminta bantuan pada Hailey untuk memperkuat sistem pertahanan Will of Yukus. Dan demi memperkuat sistem pertahanan, dibutuhkan banyak Divine Relic milik Scorpio. Yang artinya dia harus membawa Divine Relic Scorpio ke tempat ini. Itu sama saja dengan Lee Gun mengajak Hailey untuk tinggal bersama. Hailey berpikir jika hal itu seperti sebuah lamaran untuknya. Tentu sang avatar tak habis pikir lagi dengan tingkah laku dari tuan putrinya tersebut. Di sisi lain, awalnya Hugo ingin menemani Lee Gun untuk melawan Crimson Eye jadi-jadian itu. Namun dengan cepat Lee Gun pun memerintahkan Hugo untuk melakukan hal lain. Hal yang harus dilakukan Hugo adalah pergi ke Korea dan melindungi negara yang dinaungi oleh Divine Card Sagittarius. Hugo tentu awalnya mengkhawatirkan keadaan putrinya yang saat ini berada di Amerika. Namun dengan sangat yakin, Lee Gun pun berkata pada Hugo untuk tak usah khawatir, karena Lee Gun bisa mendeteksi energi dan keadaan Yoha di sana. Hugo diminta untuk fokus dan menyelesaikan masalah yang ada di Korea. Karena jika memang Libra melakukan sesuatu di Korea, maka para pengikut Sagittarius akan sangat kesulitan saat menghadapi rencana Libra. Di kota Seoul, Korea, nampaklah kekacauan sedang terjadi. Banyak sekali disaster-disaster yang menyerang dan menghancurkan seluruh infrastruktur kota yang ada. Para pengikut Sagittarius berusaha semaksimal mungkin menghentikan para disaster yang menyerang. Mereka semua menjadi garis pertahanan terakhir bagi kota Seoul. Namun para disaster tersebut jumlahnya bukan berkurang, melainkan malah semakin bertambah. Mereka akhirnya terkepung oleh berbagai macam jenis disaster saat ini. Di saat rasa putus asa mulai melanda mereka semua,
Tiba-tiba dari arah belakang ledakan yang begitu dahsyat pun membuat beberapa disaster tumbang di sana. Serangan dahsyat tersebut ternyata berasal dari Centaurus yaitu Ivan Kruger. Dia datang dengan mulut tajamnya dan mengejek seluruh pengikut Sagittarius yang terlihat tak berguna sekarang. Ivan Kruger pun menanyakan keberadaan Hugo di sana. Namun para anggota pengikut Sagittarius menjelaskan jika saing mereka sedang berada di luar negeri saat ini. Lalu dengan sangat angkuhnya, Ivan pun membanting tubuh dari salah satu anggota Sagittarius hingga menghantam dinding dengan sangat keras di sana. Dia berkata jika dirinya sangat tak suka jika ada orang yang menghalangi jalannya. Hal ini tentu membuat para anggota Divine Guard Sagittarius mulai sadar jika sepertinya kedatangan Ivan ke tempat ini bukanlah untuk membasmi para disaster, melainkan untuk menghancurkan Divine Guard Sagittarius. Karena memang tak ada alasan untuk sosok Saint yang pernah bersinggungan dengan ketua mereka datang membantu mereka sekarang. Salah satu anak buah Hugo yang terlempar sebelumnya bangkit setelah mendapatkan suntikan energi dari berkat Ophiuchus yang tertanam dalam jiwanya. Ivan di sini terlihat semakin menghina Hugo yang dia anggap sangat tak berguna dan tak bertanggung jawab sebagai seorang Saint. Maka dari itu dia menawarkan pada seluruh pengikut Hugo untuk keluar dari Divine Guard Sagittarius dan bergabung ke Divine Guard miliknya. Namun karena memang penawarannya ditolak mentah-mentah, Ivan Kruger pun mengoceh tak karuan sampai dia tak sengaja membocorkan jika dia diperintahkan oleh Libra untuk menghabisi semua orang yang menghalangi termasuk para pengikut Sagittarius sekalipun. Dengan aura kekuatan yang meluap-luap dari dalam tubuhnya, Ivan pun mulai mengamuk di sana. Di depan kuil Ophiuchus, terlihatlah Hugo berpamitan pada istrinya Jiwo. Dia berkata jika memang Jiwo membutuhkan bantuan, dia bisa menghubunginya kapan saja. Namun tentu saja Jiwo merasa lebih aman di sini, karena secara dia berada di kuil milik Legun yang pastinya akan lebih aman daripada tempat manapun. Meski menjengkelkan, namun Hugo tak dapat mengelak dari fakta tersebut. Saint Sagittarius mengaktifkan fitur khusus yang dapat membuatnya dengan secepat kilat kembali ke wilayah kekuasaannya yaitu Korea. Legun pun meminta pada Hugo untuk mengurus segala hal yang terjadi di Korea. Dan untuk perihal Crimson Eye, Hugo dapat mengandalkan Legun saja. Lalu untuk panah Hugo sendiri, saat ini masih berada dalam fase perbaikan. Ketika panah tersebut sudah selesai Legun perbaiki, maka Hugo dapat mengambilnya kapan saja. Lalu melesatlah Hugo pergi ke target tujuan. Setelah itu, Legun pun meminta pada Jiwo untuk segera bersiap. Jiwo beranggapan jika mereka akan berangkat menuju ke wilayah Crimson Eye berada. Namun ternyata Legun di sini ingin bersih-bersih terlebih dahulu dan menangkap beberapa tikus yang ada di sekitar wilayah kuil Ophiuchus miliknya. Di suatu tempat yang tak jauh dari kuil Ophiuchus, terlihat beberapa disaster cerdas mengawasi situasi yang saat ini terjadi di sana. Mereka melihat sang pelayan Dewa Matahari telah pergi. Maka dari itu, mereka berpikir jika inilah saatnya untuk menyerang kuil Ophiuchus tersebut. Sosok yang memimpin pasukan kematian tersebut adalah sang Spirit Knight. Dia memiliki tingkat ancaman hitam yang belum pernah terkalahkan. Akhirnya pasukan dari garda terdepan peradaban misterius itu pun segera diperintahkan untuk menyerang. Hele terlihat telah menyelesaikan tugasnya di sana. Dia membuat sebuah Divine Relic Scorpio. Benda ini berfungsi untuk menciptakan sebuah barrier pertahanan milik Scorpio. Karena masih tak puas, Hele pun ingin berkeliling lagi mencari tempat yang sekiranya belum dipasangi Divine Relic yang serupa di sana. Tentu hal ini sempat membuat anak buahnya menjadi tak habis pikir dengan pemikiran dari Saint Scorpio itu. Karena hampir di setiap titik sudah terpasang Divine Relic untuk melindungi tempat tersebut. Namun masih saja Hele berkata jika itu masih belum cukup. Tentu sepertinya sang Saint Scorpio sudah dimabuk asmara dan sudah kehilangan akalnya. Bahkan Hele saat ini sudah tak takut lagi dengan yang namanya kebangkrutan jika itu diperuntukkan untuk Legun seorang. Tapi setelah perdebatan kecil terjadi di sana, tiba-tiba saja patung relik buatan Hele pun retak dan hancur di sana. Tak hanya satu patung saja yang hancur, melainkan semua patung relik yang Hele buat sudah hancur tak berbentuk. Hal ini menandakan jika ada sosok atau pasukan yang sangat kuat dan tak bisa ditahan oleh Divine Relic milik Scorpio sedang menyerang tempat tersebut. Terdengar suara berat yang sangat mengerikan dari arah laut. Hele tentu sangat terkejut setelah mendengar suara tersebut. Muncullah kesatria berkuda Spirit Knight beserta dengan pasukan mayat hidup miliknya. Dengan sangat sombongnya, sang Spirit Knight nampak meremehkan Hele dan juga para bawahannya. Sosok tersebut menanyakan keberadaan sang Ophiuchus pada Hele di sana. Karena Hele dan anggotanya dirasa tak mau bekerja sama. Dengan sangat cepat, salah satu anak buah dari sang Spirit Knight menebaskan pedangnya ke arah Hele dan juga para bawahannya. Dia sangat kesal dengan manusia-manusia yang sangat kurang ajar itu, karena telah berani menyela perkataan dari tuannya. Nampaklah Avatar Scorpio terluka cukup parah setelah menahan gelombang tebasan yang dilancarkan oleh kesatria elit milik Spirit Knight. Sang Avatar Scorpio hanya mengkhawatirkan keadaan tuan putrinya di sana, tanpa dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu dia juga memperingatkan tuan putrinya untuk lebih berhati-hati, karena sepertinya mereka bukanlah musuh biasa. Hal itu terbukti dari satu serangannya saja yang dapat menghancurkan armor avatar miliknya sampai seperti itu.
Hele sudah menduga jika pasti mereka adalah pasukan garda terdepan dari peradaban misterius. Sang kesatria elit melaporkan sesuatu pada pemimpinnya yaitu Spirit Knight di sana. Dia merasakan pancaran energi yang sama seperti mereka dari Hele dan juga avatarnya. Maka dari itu dia menunggu perintah selanjutnya dari sang pemimpin sekarang. Menyadari jika Hele adalah sosok pengkhianat yang dibicarakan oleh Libra, maka mereka adalah suatu aib bagi kaum mereka. Dan jelas hukuman mati adalah hal yang wajib dijatuhkan pada para pengkhianat. Sang Spirit Knight memerintahkan kesatrianya untuk maju dan menghabisi para pengkhianat tersebut. Avatar milik Hele pun tak hanya tinggal diam saja. Dia maju dan berusaha melindungi tuan putrinya di sana. Namun dengan sangat cepat tubuhnya terpotong-potong oleh tebasan cepat dari sang kesatria elit milik Spirit Knight tersebut. Tentu hal ini sangat mengejutkan, karena avatar kuat milik seorang Saint bisa dihancurkan hanya dengan satu serangan saja. Dengan pedang besarnya, terlihat sang kesatria elit tersebut akan menusuk Hele di sana. Karena bagi mereka, tak ada ampunan untuk para pengkhianat seperti mereka semua. Dalam sepersekian detik itu, ternyata Hele dapat bertransformasi ke mode bertarungnya. Dia dalam sekejap mengenakan baju zirah perang miliknya dan menangkis tusukan pedang tersebut hanya dengan tangan kosongnya saja. Serangan menyedihkan itu tentu tak dapat melukai sosok Saint Scorpio tersebut. Lalu dengan cepat, Hele pun dapat menumbangkan musuhnya dengan cukup mudah di sana. Dengan mode full bertarungnya seperti ini, Hele pun bertanya pada mereka semua dengan sangat percaya diri. Jika kalian pikir bajingan seperti kalian ingin memasuki wilayah siapa dengan kaki kotor seperti itu? Lalu dari belakang terdengar suara yang memuji kata-kata yang dilontarkan oleh Scorpio di sana. Serangan panah yang begitu kuat pun meluncur ke arah musuh dengan sangat cepat dan juga kuat. Cahaya berkilauan tersebut satu persatu menembus kepala dari para prajurit peradaban misterius tersebut di sana. Namun meski serangan tersebut sangatlah kuat dan juga cepat, tapi satu serangan panah itu dapat ditangkap oleh sang Spirit Knight di sana. Legun memang sudah menduga akan adanya tikus penyusup seperti mereka. Namun Legun sendiri masih penasaran dengan siapakah mereka ini sebenarnya. Sang Spirit Knight pun menyadari jika sosok Legun adalah seorang Serpent Master yang dibicarakan oleh Libra. Tentu mendengar kata Libra membuat Legun pun berpikiran jika mereka semua adalah bawaan dari wanita jalang tersebut. Tentu perkataan Legun itu tak dapat diterima oleh sang Spirit Knight di sana. Dia memang mendengar sebelumnya jika telah terlahir seekor bayi ular yang cukup merepotkan. Tapi setelah bertemu langsung dengan Legun di sana, sang Spirit Knight pun merasa jika sosok Legun merupakan orang yang terlihat sangat amatiran jika harus disebut sebagai Divine God itu sendiri. Dia benar-benar sangat kecewa dengan kemampuan Legun di sana. Tapi bagi Legun tentu dia masa bodoh dengan anggapan bajingan seperti tengkorak tersebut. Yang paling penting baginya adalah siapakah sebenarnya mereka semua. Apakah memang kalian semua adalah bawahan dari Giselle sang Libra? Sang kesatria elit kembali memotong perkataan Legun karena dia berpikir jika tak pantas sosok rendahan seperti Legun memotong perkataan dari tuannya itu. Namun tanpa babi bu di sana, Legun pun melepaskan satu serangan anak panah yang tepat menancap pada kepala sang kesatria elit tersebut. Dengan nada kesalnya, Legun pun memarahi tengkorak sialan itu untuk tak ikut campur dalam perbincangan penting tersebut. Melihat salah satu anak buah andalannya bisa tewas hanya dengan satu serangan saja, hal itu membuat sang Spirit Knight pun berpikir jika sepertinya memang sosok Legun tak selemah seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Maka dari itu, dia sekarang tahu alasannya mengapa Libra berhati-hati terhadap Legun selama ini. Bahkan jika itu merupakan serangan mendadak, seharusnya tak akan membunuh kesatria elitnya hanya dengan satu serangan saja. Mungkin saja dia bukan seorang pecundang rendahan. Hal itulah yang sedang difikirkan oleh sang Spirit Knight di sana. Dengan penuh rasa kesal, dia pun kembali bertanya pada titisan Ophiuchus tersebut jika siapakah namanya tadi. Dengan sangat berwibawa, sang titisan Ophiuchus itu pun menjawab jika namanya adalah Legun. Akhirnya setelah mengetahui nama dari sang Serpent Master Legun, Spirit Knight pun berkata dengan nada yang sama berwibawanya. Dia meminta maaf sebelumnya karena sudah meremehkannya. Mereka semua adalah Spirit Knight, pasukan yang berada di bawah komando tombak terkuat peradaban misterius yaitu Baron Helmet. Demi membasmi kalian yaitu para manusia yang telah mengikuti Divine God pendusta, maka dari itu mereka akan membunuh Legun, yang notabene menjadi salah satu orang yang menghalangi jalan mereka. Dengan aba-aba perintah yang sangat lantang, Spirit Knight itu pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Serang musuh demi penguasa agung mereka. Menurut Legun sendiri, untuk seukuran disaster, cara bicara mereka benar-benar menarik dan juga berbeda. Karena sepertinya mereka masih meremehkan Legun di sana, maka dia akan menunjukkan arti sebenarnya dari membasmi dan juga membunuh pada musuhnya tersebut. Hal itu akan membuat mereka semua pasti menyadari posisi kasta mereka sebenarnya saat ini berada di mana. Ratusan tengkorak hidup itu pun dengan cepat menyerbu ke arah Legun yang sudah dalam mode pembantaian. Seluruh pasukan Spirit Knight pun dikerahkan untuk menyerang Legun secara bersama-sama. Hal itu tentu membuat Legun pun merasa sangat kesal, karena sepertinya mereka masihlah meremehkan kemampuan miliknya. Maka dari itu Legun pun akan mengajarkan arti sebenarnya dari membantai dan juga membunuh.
Dengan begitu, para bajingan tersebut akan menyadari posisi kasta mereka saat ini. Dengan serentak mereka semua menyerang Legun di sana. Legun pun tak merasa panik sedikit pun. Dia nampak memerintahkan weapon miliknya untuk melancarkan sebuah teknik Heavenly Punishment ke arah para musuh yang ada di depannya. Terbukalah pintu kuil miliknya dan melesatlah senjata pedang andalan Legun di sana. Pedang tersebut menghancurkan beberapa barisan dan memenggal kepala musuh dengan sangat brutalnya. Setelah itu terlihatlah salah satu prajurit elit musuh yang berusaha menusuk Legun saat itu. Dengan tombak serta tenaga yang begitu kuat, dia melancarkan serangan tepat ke arah Legun. Namun ternyata serangan kuat tersebut dapat dihindari oleh Legun dan malah senjata tersebut saat ini terkunci tak bisa digerakkan sama sekali. Diangkatlah tombak tersebut oleh Legun hingga membuat sang prajurit elit itu juga ikut terangkat dari kudanya. Dengan bantingan maut seperti itu, tentu serangan Legun sangatlah fatal dan membuat musuhnya tumbang seketika. Dari arah belakang puluhan musuh berusaha menyerang punggung Legun yang sedang tak terjaga. Tapi karena gerakan mereka semua terasa sangat lambat, Legun pun dengan sangat mudah menghindari semua serangan yang ditujukan terhadapnya. Legun di sini mengeluarkan sebuah skill khusus miliknya. Hal ini membuat semua senjata musuh menempel satu sama lain dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Dalam momen tersebut, Legun pun dengan segera mengeluarkan palu legendari miliknya. Hantaman palu yang begitu keras membuat seluruh senjata yang digenggam oleh musuhnya terlepas di sana. Melihat seluruh musuhnya sudah tak memegang senjata, Legun pun dengan leluasa membuat palunya menjadi membesar dan menghabisi musuhnya satu persatu. Hal ini sempat membuat pasukan musuh menjadi gentar, karena Legun bisa menghabisi seluruh musuh yang menyerangnya dengan begitu mudah. Bahkan tak hanya Legun saja yang membuat mereka terkejut, karena di saat yang bersamaan, muncullah para avatar Objukus yang muncul dan ikut serta dalam pertarungan. Hal itu bisa terjadi karena Jiwo sebelumnya telah diperintahkan oleh Legun untuk mengumpulkan seluruh avatar dan membawanya ke tempat tersebut. Tentu melihat tuan mereka sedang diserang membuat hati mereka sangat mendidih. Maka dari itu mereka akan membantai para musuh sekarang juga tanpa ampun. Legun pun di sini merasa senang karena timing kedatangan para avatarnya sangatlah tepat. Mereka semualah yang akan menghabisi seluruh bawaan Spirit Knight. Lalu untuk Legun sendiri, dia akan melawan komandan dari pasukan bajingan ini. Dengan nada yang menantang, Legun pun mengatakan pada sang pemimpin musuh untuk segera menyerangnya dan jangan hanya berdiam diri saja. Mendengar hal itu, membuat sang pemimpin Spirit Knight tersebut menjadi sangat geram. Dia berjanji akan memberikan pelajaran pada Objukus bajingan sialan di hadapannya tersebut. Karena merasa lebih kuat, dia pun dengan sombongnya berkata jika dia akan menghabisi Legun hanya dengan satu tebasan saja. Memang energi yang terlontar dari tebasan itu sangatlah besar dan juga mengerikan. Namun energi gelap tersebut dapat dengan mudah Legun patahkan hanya dengan menggunakan tangan kosongnya. Dan ketika tebasan susulan yang sangat kuat dilepaskan tepat ke arah kepala Legun, dengan pedang andalannya, Legun pun menahan serangan kuat tersebut di sana. Di sini baru Legun merasa sedikit terhibur karena serangan yang ditahannya cukuplah kuat. Namun seakan tak ingin memberikan jeda sedikit pun, Legun pun langsung menendang kepala kuda yang ditunggangi sang musuh. Lalu dilanjutkan dengan tebasan yang membuat kuda tersebut harus tumbang. Sang pemimpin Spirit Knight pun terpaksa harus melompat menghindari dan merelakan kuda tunggangannya tumbang di sana. Melihat musuhnya yang ternyata tidaklah lemah, membuat sang pemimpin pasukan tersebut akhirnya mengeluarkan teknik andalannya di sana. Sebuah teknik yang memiliki daya hancur yang sangat kuat dan juga luas sudah siap dilancarkan ke arah Legun. Di saat sang Spirit Knight sudah mengumpulkan banyak energi di satu titik pada senjata miliknya, Legun pun ternyata sudah bersiap untuk melemparkan pedangnya seperti sebuah tombak di sana. Dengan satu hentakan yang begitu kuat, pedang berselimutkan energi dari Objukus itu pun melesat tepat ke arah sang pemimpin Spirit Knight tersebut. Serangan Legun tersebut membuat konsentrasi musuhnya menjadi sedikit terganggu, dan alhasil membuat arah serangannya berubah dan melenceng dari target aslinya. Seketika waktu itu seluruh pasukan Spirit Knight melihat ke arah langit, dan menyaksikan bahwa ada energi yang begitu merusak menuju ke arah mereka semua. Ledakan yang begitu dahsyat pun menghantam sebagian pasukan miliknya sendiri. Di saat yang bersamaan, kaki dari sang pemimpin Spirit Knight terjerat oleh tali milik Scorpio. Scorpio beserta para bawahannya berniat menarik sang Spirit Knight untuk turun ke tanah. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh sang Spirit Knight, karena dia tak perlu repot-repot mengejar mereka semua. Dan malah mereka sendiri yang memilih untuk mendekati kematian mereka di sana. Tebasan yang begitu kuat kembali lagi siap dilancarkan olehnya. Namun dengan senyum manisnya, Hele sang Saint Scorpio pun berkata, jika ternyata kena juga kau ke dalam jebakan ini. Dari belakang ternyata sudah ada Legun yang dengan sangat kuat dan cepat menusuk dada sang Spirit Knight di sana. Pedang besar Legun pun menembus tubuh sang musuh hingga membuatnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan erangan kesakitan yang sangat keras, sang Spirit Knight tersebut akhirnya tersungkur ke tanah dengan pedang besar Legun yang masih menancap tentunya. Semuanya kali ini telah berakhir. Hele menjelaskan pada sang komandan Spirit Knight tersebut, jika seluruh pasukan miliknya sudah bersih tak tersisa di medan pertempuran. Mereka semua sudah dihajar habis-habisan oleh avatar milik Objukus di sana.
Sang komandan awalnya tak percaya dengan hal yang sudah terjadi saat ini, karena bagaimana mungkin para prajurit kuatnya bisa dihabisi dengan begitu mudah seperti ini. Namun menurut Legun di sini sang pemimpin Spirit Knight itu telah salah paham, karena yang telah membunuh pasukannya adalah dia sendiri dengan teknik yang sebelumnya sempat meleset. Kemungkinan jumlah prajurit yang telah dihabisinya lebih banyak jika dibandingkan dengan Legun di sana. Legun terus memprovokasi sang Spirit Knight yang sudah tak berdaya itu. Lalu dalam satu momen nampak cahaya berkilau di belakang Legun saat itu. Muncullah suatu portal yang menuju ke suatu tempat tak dikenal. Sang Spirit Knight mendekap tubuh Legun dengan erat dan mengajaknya untuk bertamasya ke neraka bersama saat itu juga. Legun pun didekap dengan erat dan diajak masuk ke portal tersebut. Sang Spirit Knight itu ingin mengajak Legun untuk mati bersama dengan dirinya. Meski Legun tak mati di sana, namun setidaknya jika dia jatuh dari ketinggian seperti ini, tentu hal itu pasti akan memberikan sebuah dampak yang fatal pada tubuh Legun, pikirnya. Karena merasa kurang nyaman dengan posisi tersebut, tanpa pikir panjang, Legun pun mencengkeram tenggorokan sang Spirit Knight lalu memutar badannya di sana. Legun pun terlihat layaknya orang yang sedang berselancar di udara, dengan dirinya yang menunggangi sang Spirit Knight kala itu. Tentu hal itu membuat harga diri sang Spirit Knight kembali terluka. Dia tak menyangka jika Ophiuchus akan bertindak sampai sejauh ini untuk mempermalukannya. Dengan wajah jahatnya, Legun pun memang ingin melakukan ini sejak lama. Maka dari itu, dia penasaran dengan bagaimana dampak yang akan diterima oleh sang Spirit Knight setelah menghantam tanah dengan keras. Tapi di sini Legun pun mulai penasaran dengan di negara manakah mereka berteleport saat ini. Kembali ke wilayah kekuasaan Leo, yaitu Washington DC, Amerika. Gedung-gedung pun hancur tak berbentuk lagi, dan serangan terakhir dari Crimson Eye sebelumnya bisa ditahan oleh Stephen di sana. Meski Stephen sendiri harus menerima kerusakan fatal pada satu lengannya lagi. Tak lupa Stephen di sini menanyakan keadaan Yoha di sana. Keadaan Yoha memang baik-baik saja, namun tentu dia mengkhawatirkan keadaan Stephen yang saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Setelah melihat Stephen yang masih bisa melontarkan candaan padanya, tentu hal itu membuat Yoha pun sedikit lega. Seluruh anak buah Stephen pun satu persatu berkumpul dan menanyakan keadaan ketua mereka di sana. Tapi di saat Stephen mulai terharu dengan sikap seluruh anggota Divine Guard Leo, tiba-tiba mereka semua meminta sang ketua untuk bangkit dan segera menghajar disaster bajingan tersebut. Toh sang ketua juga dulu pernah mengaku jika dia pernah membunuh Crimson Eye saat berada di dalam tower. Hal itu seketika membuat Stephen pun mematung dan tak habis pikir dengan seluruh anggotanya tersebut. Beruntungnya Yoha menenangkan mereka semua, karena memang tak mungkin melawan Crimson Eye sendirian saat ini. Monster itu sangatlah kuat, bahkan terlalu kuat untuk mereka hadapi bersama-sama. Daripada mengurusi hal yang mustahil untuk dilakukan, Stephen dan Yoha pun memberikan perintah pada mereka semua untuk mengevakuasi seluruh warga sipil sebanyak mungkin. Dengan cepat mereka pun bergerak menuruti perintah dari sang ketua dan juga wakil ketua di sana. Stephen di sini berterima kasih pada Yoha karena dia telah membantunya untuk menjelaskan situasi pada para anggota Leo. Namun hal itu dilakukan Yoha karena memang proses perpindahan Divine Guard-nya belumlah selesai sebelum dia bisa mengalahkan Stephen nanti. Lalu Yoha pun menanyakan langkah apa yang perlu mereka lakukan saat ini supaya dapat menghentikan disaster bajingan tersebut di sana. Yoha sebenarnya ingin tahu keterampilan dari Stephen saat dia berhasil memotong kepala Crimson Eye dahulu. Namun Stephen di sini menjelaskan jika pasti Yoha juga sudah tahu jika yang membunuh Crimson Eye saat itu bukanlah Stephen melainkan paman Yoha, yaitu Legun. Hal itu sempat membuat Yoha tertegun karena dia sangat kagum kepada pamannya tersebut. Tapi benar kata Stephen, jika saat ini Legun tak berada di tempat ini, pada akhirnya harus ada seseorang yang menghentikan disaster bajingan ini. Maka mau tak mau, kali ini hanya Stephen sajalah yang bisa melakukan hal tersebut. Dia akan menggunakan Divine Guard Descension, yaitu sebuah teknik untuk mensummon Divine Guard hadir di bumi mereka ini. Namun hal itu juga harus mengorbankan banyak sekali sumber daya milik Divine Guard itu sendiri. Memang mereka akan kehilangan seluruh sumber daya yang dikumpulkan oleh Divine Guard Leo selama ini. Hal itu lebih baik daripada mereka gagal melindungi wilayah tersebut. Karena jika mereka gagal melindungi kota ataupun penduduknya, maka mereka akan kehilangan segala hal yang sudah dikumpulkan oleh seluruh umat manusia. Stephen di sini memutuskan memilih untuk kehilangan seluruh sumber daya milik Leo dan membayar dosanya 20 tahun yang lalu. Kali ini dia bertekad untuk tak melarikan diri seperti momen terakhirnya dahulu saat melawan Crimson Eye. Dengan kekuatan yang begitu besar meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya, Stephen pun berusaha mensummon Divine Guard Leo untuk hadir ke bumi ini. Stephen meminta bantuan Yoha untuk melindunginya sebentar sampai proses pemanggilan itu berhasil. Di saat dua benturan kekuatan besar tersebut akan saling bersinggungan, tiba-tiba suara yang begitu lantang terdengar dari atas langit. Teriakan tersebut berasal dari sang Spirit Knight yang merasa kesakitan setelah ditusuk berkali-kali oleh Legun di sana. Legun pun merasa lega karena akhirnya dia bisa melihat permukaan bumi kembali. Mereka berdua mendarat tepat di tengkuk Crimson Eye lalu meluncur melalui tangannya layaknya sedang berselancar.
Dan setelah itu, aksi Legun pun diakhiri dengan mereka berdua yang menabrak Stephen yang masih terkejut di sana. Legun pun menyapa Yoha dan merasa kebingungan mengapa si otak kotot ini berada di bawah kakinya sekarang. Di sini Legun pun sedikit berbincang dengan sang Spirit Neck, karena dia sebelumnya penasaran akan dibawa kemana oleh sang Spirit Neck. Dan tak disangka-sangka dia malah mengajak Legun ke wilayah Crimson Eye berada. Dengan ada yang sangat percaya diri, sang Spirit Neck pun mulai memprovokasi Ophiuchus di sana. Jika mungkin sang Ophiuchus bisa mengalahkannya. Namun mustahil bagi Legun untuk menghadapi disaster yang ada di hadapan mereka tersebut. Dia adalah Crimson Eye, sosok disaster kuat yang mustahil untuk dikalahkan. Rasakanlah keputusasaan dan ketidakberdayaan sembari menunggu kematian menjemputmu, Legun. Hal itulah yang diucapkan sang Spirit Neck kepada Legun. Namun berbeda dengan pemikiran sang Spirit Neck di sana. Legun pun terlihat sudah berdiri tegap di hadapan sang Crimson Eye sambil penasaran akan suatu hal. Yo, Crimson Eye, apakah kau masih mengingatku? 20 tahun yang lalu tiba-tiba saja muncullah penguasa Demon Tower. Dia adalah Crimson Eye, sosok disaster terburuk yang dikalahkan dengan susah payah oleh Legun dalam pertarungan hidup dan mati. Teriakan monster itu terdengar sangatlah mengerikan sampai-sampai membuat 12 Saint lainnya kehilangan semangat bertarung mereka hanya dengan mendengarkannya. Namun untuk sekarang itu menjadi berbeda. Crimson Eye terlihat ingin menginjak Legun menggunakan kaki raksasanya. Legun terus mengejek disaster tersebut untuk memprovokasinya. Dengan kecepatan luar biasanya, Legun pun berlari menaiki gedung hingga ke lantai teratas. Lalu Crimson Eye pun menyadari keberadaan Legun dan berusaha mencengkeram Legun menggunakan tangan raksasa miliknya. Meski serangan tersebut dapat dihindari, di sini Legun harus tetap berhati-hati. Karena jika sampai dia terkena serangan Crimson Eye dengan telak, maka hal itu juga akan sangat merugikan baginya. Legun pun terus menghindari seluruh serangan Crimson Eye di sana. Dari balik puing-puing bangunan dan juga debu yang menutupi pandangan sang monster, Legun pun merasa jika ada suatu hal yang aneh terjadi pada disaster bajingan tersebut. Penampilannya memang sangat sama persis dengan yang dulu. Memang dulu dia terlihat sangatlah mengerikan dan juga mematikan. Tapi untuk sekarang, monster ini terlihat seperti orang yang dungu. Karena tak ingin terus-terusan penasaran, Legun pun menggunakan skill 13 Sense miliknya untuk mengecek status disaster bajingan itu. Legun pun akhirnya sadar mengapa Crimson Eye bisa dibangkitkan meski tak ada administrator tower di tempat tersebut. Hal itu karena Crimson Eye yang ada di hadapannya saat ini hanyalah disaster sekali pakai yang dibuat dengan terburu-buru. Hanya kepalanya saja yang asli dan memiliki energi dari peradaban misterius. Dan untuk tubuhnya sendiri, hampir semuanya diciptakan dari energi milik Libra. Di markas besar milik Libra, terlihat salah satu bawahannya menanyakan situasi yang terjadi di Amerika saat ini. Apakah memang rencana sang ketua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencananya? Sang bawahan khawatir dengan keadaan Crimson Eye yang diciptakan secara terburu-buru. Hal itu ditakutkan akan mengganggu kelancaran rencana dari ketuanya tersebut. Namun bagi Giselle, setelah markas dari Leo sudah hancur seperti itu, bisa dikatakan rencana dan investasi mereka selama ini berhasil. Bagi Giselle tak masalah kehilangan boneka seperti Crimson Eye itu. Toh juga boneka tersebut diciptakan dengan proses yang terburu-buru. Dan akan lebih sempurna lagi jika Legun sampai kehilangan beberapa anggota tubuhnya juga saat melawannya. Giselle sangat menyadari jika Crimson Eye saat ini dia ciptakan dengan kurang sempurna. Maka berharap lebih padanya adalah hal yang salah karena tak mungkin bagi disaster itu untuk mengalahkan Legun. Semua ini gara-gara kecerobohan monster itu. Monster yang dimaksud Giselle adalah Blood Mist. Dia berandai-andai, jika saja waktu itu Blood Mist selamat, maka dia pasti bisa membangkitkan Crimson Eye dan juga Black Dragon dengan kekuatan sempurnanya. Giselle sungguh tak menyangka jika kodok idiot itu malah mati dengan menggunakan semua energi yang sudah susah payah dikumpulkan selama ini. Lalu terdengarlah salah satu bawahan Giselle melaporkan situasi terkini. Dia melaporkan jika baru saja Hugo sang Saint Sagittarius telah berangkat ke Korea. Dan tampaknya dia akan segera bertemu dengan Ivan Kruger. Dan juga ada informasi yang masuk jika Baron Helmet yang berasal dari peradaban misterius akan turun tangan langsung dalam pertempuran. Hal itu tentu karena semua Spirit Neck yang dikomandoinya sudah musnah. Jadi tak aneh jika dia memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Lalu di saat Giselle menanyakan sosok Kelly pada anak buahnya, sang anak buah tersebut meminta maaf karena memang tak ada jawaban satupun darinya. Hal ini membuktikan jika Giselle masih belum bisa menguasai atau mengendalikan sosok tersebut. Giselle pun tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia pun memutuskan untuk turun ke dalam medan perang saat itu juga. Seluruh pasukannya pun diperintahkan untuk segera bersiap di sana. Karena Giselle berniat untuk segera menuju ke Korea, tempat di mana Demon Tower berada. Di Seoul, Korea Selatan, terlihat bangunan-bangunan yang menghiasi kota sudah hancur tak berbentuk utuh lagi. Akhirnya bertemulah kedua sosok kuat yang sudah lama menyimpan dendam satu sama lain. Dia adalah Ivan Kruger, sang Saint dari zodiak Taurus, dan juga Hugo, sang Saint dari zodiak Sagittarius.
Hugo menanyakan maksud Ivan yang mengapa dirinya berada di Korea saat ini, dan mengapa juga dia mengajar anggota Divine Kade Sagittarius miliknya. Ivan beralasan jika berhubung Crimson Eye muncul di Amerika, dia hanya mengunjungi Demon Tower dan ingin memeriksanya. Namun para anggota dari Divine Kade Sagittarius menghalangi jalannya. Maka dari itu, Ivan hanya memberikan tindakan kedisiplinan pada bawahan Hugo di sana. Setelah berbincang dan saling memprovokasi satu sama lain, tibalah satu momen yang membuat Ivan pun terdiam 1000 bahasa. Dengan sangat percaya diri, Hugo pun bertanya pada Ivan Kruger saat itu, jika memang Ivan berniat memeriksa Demon Tower, lalu mengapa dirinya hanya duduk terdiam di depan tower tersebut? Mengapa di sini Ivan tak mencoba memasuki Demon Tower tersebut saja? Apakah mungkin Ivan memang takut untuk memasuki tower tersebut, seperti halnya 20 tahun yang lalu? Ivan di sini langsung naik pitam setelah mendengar perkataan Hugo di sana. Dia menganggap jika Hugo mulai menjadi sombong hanya karena kekuatannya yang dicuri telah kembali. Menurut Ivan, Hugo sangat tak becus saat menjadi seorang Saint. Bahkan dia juga tak bisa menjaga Royal Divine Relic miliknya. Ivan berkata demikian karena dialah orang yang telah menghancurkan Royal Divine Relic milik Hugo sebelumnya. Maka dari itu, sekarang Ivan bertekad untuk menghancurkan Hugo juga dengan tangannya sendiri. Ivan Kruger mengeluarkan skill Destruction Tank milik Zodiac Taurus. Layaknya kereta banteng yang sangat kuat menerjang, Ivan pun terus maju berusaha menggilas Hugo di depannya. Para anggota Divine Kade Sagittarius lainnya sempat mengkhawatirkan keadaan ketua mereka di sana. Dan Ivan sendiri dengan sangat percaya diri merasa jika Hugo sepertinya membeku karena ketakutan. Namun ternyata ketenangan Hugo memiliki maksud lain. Dia sudah mengepalkan tangannya yang sudah berselimutkan energi dari sang dewa matahari Sagittarius. Ivan pun terhempas setelah menerima telak pukulan keras Hugo tersebut. Saking kerasnya, jalur pukulan Hugo tersebut sampai menjadi bersih dari puing-puing bangunan yang ada. Hugo di sini menjelaskan jika sepertinya Ivan telah salah paham saat ini. Ivan sebelumnya mengatakan jika Hugo tak memiliki Royal Divine Relic saat ini. Namun tiba-tiba cahaya layaknya pilar emas pun muncul dari atas langit tepat di hadapan Hugo. Hugo di sini telah mensumo Royal Divine Relic yang diinginkan dari Quill of Yukus. Hugo pun menggertak Ivan yang terlihat terkejut di sana. Hugo penasaran dengan hilang di manakah kepercayaan diri Ivan sebelumnya. Sepertinya kau membeku karena terlalu takut sekarang. Hugo pun tersenyum penuh kepercayaan diri dengan menggenggam Royal Divine Relic miliknya, yaitu sebuah busur panah yang memiliki nama Brilliant Light Trail.